Direktur CV Surya Gemilang berinisial IM dan suaminya DK dilaporkan ke Polda Jawa Timur karena menunggak dan tidak membayar pembelian barang ke sejumlah rekanan. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim diduga menunggak pembayaran hingga 1,2 miliar rupiah. Perusahaan jasa konstruksi CV Surya Gemilang diduga menunggak dan tidak membayar pembelian barang material berupa kayu dan triplek ke sejumlah rekanan hingga sekitar 1,2 miliar rupiah. Karena tidak membayar, pemilik perusahaan yaitu berinisial IM dan suaminya DK dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim. Saiful, salah satu korban yang juga merupakan pemilik toko supplier kayu dan triplek Aneka Rimba yang berada di Kecamatan Kedunggadang, Kota Malang, mengaku bermitra dengan CV Surya Gemilang sejak tahun 2021. Korban mengaku pada awal kerjasama pembayaran lancar dan tidak ada kendala, sehingga pemesanan kayu dan triplek bekasting untuk proyek konstruksi di beberapa lokasi terus berjalan. Namun di tahun 2022, CV Surya Gemilang tidak lagi membayar pembelian barang hingga akhirnya korban merugi hampir 1,2 miliar. Bahkan korban sudah beberapa kali mendatangi untuk meminta pembayaran, namun pihak CV Surya Gemilang beralasan jika vendor belum membayar sehingga tidak bisa melunasi. Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Pembayaran awal lancar. Setelah beberapa waktu akhirnya ya nyendat itu. Sudah kita ingatkan berulang-ulang. Ya udah, kita pakai kuasa hukum. Nah, yang dihutang ini proyek apa, Pak? Ini kalau dari rekap kita yang masuk di apartemen Pakuwon Eskos, Alfalah, sama Patung Reok Ponorogo. Oh, dari proyek, ya. Proyek itu ya? Widya Satria ya, kalau nggak salah. Itu proyek itu sudah selesai semua atau seperti itu? Selesai semua. Tapi belum ada pembayaran. Alasannya mereka belum terbayar oleh vendor pemilik proyek. Kuasa hukum korban, Rudi Murdani, mengatakan bahwa upaya mediasi hingga pendekatan kekeluargaan telah berulang kali dilakukan, namun tidak ada titik temu sehingga menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke Polda Jatim pada 16 Februari 2025. Dan setelah gelar perkara yang dilakukan pada 24 September 2025 lalu, Polda Jatim menetapkan DK sebagai tersangka atas dugaan melanggar pasal 379A KUHP. Kuasa hukum korban juga mengaku meski pemilik CV Surya Gemilang telah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya juga akan kembali membuat laporan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU karena tersangka tidak melunasi utangnya namun justru membuka usaha baru. Sementara selain melaporkan secara pidana, kuasa hukum akan melakukan upaya hukum lain, yakni gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Kota Malang. Si telapor membeli atau mengambil barang-barang dari klien saya di Pak Saiful, kurang lebih hampir totalnya 1,2 miliar. Untuk di Pak Musa ini kurang lebih 45 juta, dan setelah kita tagih berulang kali tidak ada respon, malah beliaunya berpendapat belum ada pemasukan dari pihak pengguna jasa dari PT, ada yang PT Fadil termasuk belum bayar, padahal kebetulan saya dulu kuasa hukum dari PT Fadil, jadi kalau bilang belum terbayar rasanya kok nggak masuk akal ya. Untuk selanjutnya setelah nanti ada sidang dan udah inkrah, kita akan laporan juga tentang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Simon Alfredo melaporkan.